Islam adalah agama yang universal karena mengatur urusan manusia secara lahiriah maupun batiniah. Ketika dunia dipenuhi ujian dan masalah, Islam hadir sebagai solusi terbaik. Sejak 14 abad lalu, Nabi Muhammad SAW telah memberi teladan terbaik untuk seluruh manusia. Beliau mengajarkan tauhid dan sunnah demi keselamatan dan kebaikan manusia di dunia dan akhirat. Bahkan urusan dunia sekalipun, Nabi SAW dengan sifat penyayangnya memberikan tips kepada umatnya. Barang siapa yang ingin terbebas dari kemiskinan atau ingin mendapatkan rezeki berlimpah, cukup baginya mengikuti sunnah-sunnah dan amalan-amalan ini. 1. Baca zikir ini setiap hari dalam kitab Hadits Baghdad. Imam Al-Baghdadi meriwayatkan dari Imam Malik, perawi Abu Nuaim meriwayatkan dari sahabatnya Ali radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa Nabi S.A.W. bersabda, barang siapa membaca la ilaha illallah al-malikul hakul mubin yang artinya, tidak ada Tuhan selain Allah SWT, yang memiliki kerajaan maha benar, hingga 100 kali sehari, setelah itu ia akan aman dari kemiskinan, dan diselamatkan dari teror-teror atau siksa dan azab kubur. Dan membukakan baginya pintu-pintu surga. H.R. Abu Nuaim. Para ulama sebelumnya telah mengatakan bahwa Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk mengamalkan bacaan ini untuk mencari nafkah. Amalan ini telah diuji dengan memberikan kesejahteraan lahir dan batin. Bacaan yang dimaksud adalah, La ilaha illallah, al-malikul hakul mubin, 100 kali sehari. Sebagian ulama mengatakan bahwa zikir ini dibaca setelah salat zuhur, jam-jam siang. Kalau nambah bisa, membaca zikir, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim, astagfirullahalazim, 100 kali sehari. Lebih utama ketika membacanya setelah azan subuh sebelum iqomah. 2. Aktifkan sholat duha. Sholat duha merupakan sholat sunnah yang dapat mendatangkan rezeki. Sholat ini dilakukan sejak matahari mulai terbit sampai munculnya zawal, sunlight, atau dari 15 menit setelah matahari terbit sampai 15 menit sebelum duhur. Sholat ini dilakukan minimal 2 rakaat dan paling banyak 8 rakaat, catatan lain menyebutkan 12 rakaat. Rasulullah SAW bersabda, manusia memiliki 360 persendian. Setiap sendi memiliki kewajiban untuk bersedekah. Sahabat juga berkata, jadi siapa yang bisa memberi sedekah dengan semua persendiannya, ya Rasulullah? Nabi, damai dan berkah Allah besertanya, kemudian berkata, bersihkan bekas ludah dan air liur di masjid atau hilangkan masalah di jalan atau singkirkan duri. Jika Anda tidak bisa melakukan ini, maka lakukan saja salat duha cukup 2 rakaat. H.R. Ahmad. Beliau Rasulullah SAW juga bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat salat di awal siang, di waktu duha. Maka itu akan mencukupimu di akhir siang. Hari. Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ad-Darimi. Surat Al-Waqiah adalah surat ke-56 dengan 96 ayat. Surah Al-Waqiah membawa makna akhir dunia. Isinya menceritakan bagaimana hari kiamat akan terungkap dan pahala bagi mereka yang beriman dan siksaan bagi orang-orang yang kafir. Al-Waqiah juga menceritakan penciptaan manusia, api dan segala macam tumbuh-tumbuhan dan menjelaskan kekuasaan Allah pada hari kiamat. Surah ini merupakan amalan yang menghindarkan seseorang dari kemiskinan. Anda dianjurkan membaca surah ini setelah setiap salat asyar atau di malam hari. Dalam suatu kisah, suatu hari Khalifah Utsman bin Affan datang untuk memberikan beberapa harta kepada sahabat Nabi yang sakit, Abdullah bin Mas'ud, untuk anak-anaknya. Namun, Abdullah bin Mas'ud menolak, dan mengatakan bahwa ia tidak takut anak-anaknya menderita kemiskinan. Abdullah bin Mas'ud mengungkapkan bahwa ia melakukan sebuah amalan yang telah diajarkan Nabi kepadanya. Abdullah bin Mas'ud berkata ketika dia jatuh sakit sebelum kematiannya, apakah Amirul Mukminin takut akan anak-anakku akan ditimpa kemalangan dan kemiskinan? Aku telah menyuruh mereka untuk membaca surah Al-Waqiah setiap malam. Kemudian beliau menyampaikan sabda Nabi, artinya, barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah setiap malam, maka dia tidak akan ditimpa kemiskinan selamanya. Hari Abu Ya'la dan Ibnu Asakir. Selain hadis Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Katsir juga menyampaikan sejumlah hadis yang menunjukkan keutamaan surah Al-Waqiah. Barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah setiap malam, maka dia tidak akan miskin. Hari Abu Syuja.
Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir mencantumkan hadits serupa dari Anas, surat Al-Waqiah adalah surat kekayaan. Maka bacalah surat Al-Waqiah dan ajarkanlah kepada anak-anak kalian. Hari Ibnu Murdawaih. Demikian amalan-amalan pembuka rezeki yang diajarkan Rasulullah SAW untuk kebaikan umatnya. Barang siapa yang mengerjakannya dengan istiqomah, insya Allah akan mendapat keberuntungan. Untuk hasil yang maksimal, setiap amalan doa tentunya dibarengi dengan usaha, ikhtiar, agar hasilnya berkah. Selamat mengamalkan.